Namaku Okta Reza Lestari, aku dari kelas 4C dan dosen pengampuku Ibu Triana Yetra, Magister Pendidikan. Aku dari Prodi PGSD FKIP Universitas PGRI Palembang. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang teks fiksi dan non-fiksi. Jadi, pengertian dari teks fiksi itu sendiri, adapun bahwa karya sastra fiksi yaitu merupakan cerita hayalan atau cerita rekaan. Hal ini menjadikan karya fiksi menjadi karya naratif yang berisikan bukanlah kebenaran sejarah atau cerita sebenarnya. Adapun jenis-jenis fiksi, fiksi itu menjadi beberapa jenis. Pertama, cerita pendek, kedua novela, dan ketiga novel. Nah, fungsi fiksi ini sendiri kalau menurut Muhardi dan Hasanuddin tahun 1992 bahwa memperbanyak atau mengembangkan nilai normatif dan juga nilai estetis serta mengembangkan nilai praktis. Kedua, sebagai media atau sarana untuk menularkan pikiran kreatif, kepekaan rasa, kemapanan visi, kebijakan, serta kearifan sang pengarang. Dan yang terakhir, adapun fiksi sebenarnya merangsang si pembaca untuk agar mengenali, menghayati, menganalisis, dan merumuskan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam cerita atau kisah dari fiksi tersebut. Contoh fiksi nih, kalian harus tahu ya contoh-contoh fiksi itu apa aja. Cerita non-fiksi. Jadi, unsur dari cerita non-fiksi ini sendiri lebih condong ke sebuah informasi dan pengetahuan yang lebih bersifat diagram, materi, tabel, dan lainnya. Umumnya gaya bahasa pada cerita non-fiksi ini menggunakan bahasa denotatif karena data yang disampaikan nyata dan bersifat informatif. Adapun struktur cerita non-fiksi, cerita non-fiksi ini memiliki struktur orientasi dan menggunakan urutan peristiwa. Pada struktur cerita ini lebih berdasarkan peristiwa dan kejadian, sehingga di dalamnya tidak ada imajinasi yang dibuat-buat. Nah, untuk pembagiannya ini sendiri memiliki dua bagian. Yang pertama, non-fiksi murni dan yang kedua, non-fiksi kreatif. Adapun jenis-jenis non-fiksi ini, banyak banget sebenarnya, tapi yang saya sebutkan ini hanya beberapa seperti buku sejarah, skripsi, kemudian makalah ilmiah, makalah akademik, laporan buku, kamus, jurnal, buku-buku lainnya seperti buku pembelajaran, buku teks, pedoman, dan sebagainya. Oke semuanya, saya rasa kalian sudah memahami tentang teks fiksi dan non-fiksi. Jadi, bukalah buku kalian pada halaman 2, ayo membaca. Sekarang waktunya kalian berikan kesimpulan dari teks tersebut ya.